wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu RT di channelnya Bu RT. Kali ini Bu RT akan membahas tentang masalah congean dan sakit telinga ya. Bagaimana orang yang terkena congean dan cara mengatasinya dan mengobatinya ya. Dan bagaimana pula orang yang sakit telinga juga ya. Sakit congean itu terjadi karena kebanyakan orang kalau lagi mandi dia tuh kemasukan air. Jadi kalau kemasukan air sebaiknya jangan dikorek-korek pakai cotton bud ya. Nih, misalkan cotton bud kayak gini ya, jangan. Jadi bagaimana caranya kita akan mengeluarkan air dari telinga ini yang kemasukan, karena kalau nggak dikeluarin akan berbahaya, ke kuping akan menjadi budek. Jadi nanti ada bersuara kalau kita dipukul-pukul nih gini ya, jadi akan bunyi dia deng 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 deng. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Jadi biar air itu keluar tapi tidak dengan dikorek-korek pakai cotton bud. Jadi kalau misalkan air yang udah dimasukin ke telinga itu, kalau udah kemasukan air sebaiknya dibalas lagi dengan air ya. Dibalas dengan gimana maksudnya? Dibalas dimasukin air ke dalam telinga, misalkan kira-kira sekitar 2 tetes apa 3 tetes misalnya nih. Begini caranya nih pakai air ya. Jadi airnya tuh jangan air mentah ya, sebaiknya tuh air matang seperti ini ya. Jadi supaya bagus. Misalkan kita nih kemasukan air nih, jangan dikorek-korek nih pakai cotton bud nih. Tapi kamu tuh pengen keluar karena airnya biar nggak jadi penyakit yang akibatnya begitu. Kalau nggak dikeluarin jadi infeksi, katanya budek, jadi penyakitnya congean. Jadi kita masukin nih, air matang sebaiknya kita masukin, misalkan ambil ke sini, tetesin nih ke sini, kita miringin kepalanya diginiin, masukin, ditetesin kira-kira 2 tetes atau 3 tetes. Tunggu ya beberapa menit, nanti dia akan ngadu nih. Air yang kita tetesin dari luar tuh masuk ke dalam akan mengadu, akan berbunyi gemericik ya dalam beberapa menit nih. Misalkan nih kalau udah ada suara gemericik di dalam telinga, misalkan nih ada krecek, kita keluarin lagi airnya. Gimana caranya maksudnya dengan keluarin ya? Kita giniin nih, kita miringin begitu, nanti itu dia akan keluar sendiri airnya, enggak harus dengan dikorek-korek. Kalau dikorek-korek kan berbahaya ini ya. Dan kalau misalkan kalau udah terjadi congean ya, misalnya terjadi congean di dalam telinga, karena itu kalau udah bertahun-tahun juga ya, orang congean udah bertahun-tahun, bahkan udah berobat ke dokter, bahkan udah sampai ada yang dioperasi juga, itu congean tuh tetap nggak bisa disembuhkan. Tapi jangan khawatir ya, Bu RT akan kasih obatnya, bagaimana caranya untuk menyembuhkan penyakit dari congean, dan alhamdulillah insya Allah bakal sembuh kembali untuk selamanya. Ini Bu RT hanya mengingatkan doang ya, karena di video yang terdahulu udah dikasih tahu bagaimana caranya mengobati congean, yaitu dengan minyak kayu putih ini ya. Jadi tetesin dengan minyak kayu putih 1 tetes aja ke dalam telinga, jangan dikeluarin aja, diemin aja, jangan terlalu banyak 1 tetes aja. Misalkan sehari sekali makanya cukup ya, karena di video terdahulu Bu RT udah ngasih tahu untuk mengobati congean sakit ini sangat manjur sekali ya, tapi tidak membahayakan. Makanya jangan terlalu berlebihan, 1 tetes aja sehari sekali gitu ya. Ya, bagaimana caranya yang sakit congean dibarengi dengan rasa sakit telinganya ya. Ada ya yang congean nih tapi dibarengi juga dengan rasa sakit telinga di dalam, sampai orang kadang-kadang katanya gak bisa tidur. Tadi kan yang sakit congean itu obatnya ya ditetes ini dengan minyak kayu putih
1 tetes air, jangan banyak-banyak karena ini kalau udah dimasukin ke telinga akan panas ya. Tentunya panas juga tidak beberapa lama, hanya beberapa detik doang, misalkan beberapa menit doang, kira-kira misalkan 15 menitan lah, 20 menitan ya. Masa misalkan orang dewasa nggak bakalan tahan. Kalau memang kamu pengen sembuh dari conge, ini benar-benar manjur sekali nih untuk mengobati sakit congean ya. Jadi bagaimana caranya? Kalau yang sakit congean dibarengin dengan telinganya yang sakit, jangan khawatir. Kalau Anda sakit congean, punya sakit juga, jadi dibarengi ya. Nih minum ini nih, bodek ya, 1 butir. Ini bodek zaman dulu banget nih, ini bodek nih ya. Ini bungkusnya kayak begini nih, bodek. Jadi kalau Anda telinganya sakit congean dibarengi dengan rasa sakit telinganya, minum bodek 1 butir misalkan ya. Sehari 2 kali lah, kalau misalkan pagi-pagi minum nih, kalau misalkan udah itu sembuh, terus pas sorenya misalkan sakit lagi, boleh diminum lagi ini bodeknya 1 butir ya. Jadi cukup sehari 2 kali aja. Lakukannya pengobatannya sampai sembuh, jangan separoh-paroh, jangan setengah-setengah misalkan. Jadi sampai tuntas. Kalau ngobatin congean itu separoh setengah-setengah, misalnya dalam beberapa hari doang, sehari 2 hari, oh belum sembuh juga ya, nggak bakalan bisa sembuh begitu aja. Seperti kita minum obat aja ke dokter, berobat ke dokter 2 kali sampai 3 kali kita berobat ke dokter, jadi itu baru sembuh tuh ya. Jadi bagaimana pula yang sakit telinga nih? Ada yang sakit telinga tapi dia tidak congean. Ini nih berdasarkan pengalaman Bu RT ya, anaknya Bu RT sering sakit telinga tapi dia tidak congean. Dia waktu kecil tuh, kira-kira umuran 8 tahun 10 tahunan ya. Jadi namanya juga anak-anak ya, jadi sering main sama teman-teman. Misalkan di tengah siang hari bolong, dia kadang-kadang mungkin kepanasan, kepalanya kepanasan ya, pusing, terus dia pulang-pulang ke rumah suka ngeluh dia telinganya sakit padahal dia tidak congean. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Sama juga nih dengan ini ya, coba kamu lakukan kalau lagi sakit telinga tapi tidak congean, minum bodek 1 butir. Insya Allah sih anaknya Bu RT sembuh, benar-benar sembuh. Dia telinganya sakit, dia minum bodek. Bu RT saranin tidak minum obat dari dokter, tapi minum bodek obat warung ya. Itu juga ya, ada yang komentator di video Bu RT yang terdahulu dari Malaysia, gimana nih Bu RT, saya sakit congean tapi telinganya juga bener-bener sakit juga. Saya saranin suruh minum bodek kalau sakitnya, kalau dia sakit congean, kata saya dia sakit juga telinga, coba minum kamu bodek. Dia bilang alhamdulillah sekarang dia sembuh dari congean dan sakit telinganya juga, dia katanya sembuh berkat minum bodek tuh ya. Bagaimana dengan anak bayi yang congean? Sebenarnya ya Bu RT tuh tidak menyarankan anak balita yang di bawah umur 5 tahun ya memakai minyak kayu putih. Karena apa ya, minyak kayu putih itu kalau udah ditetesin ke telinga emang panas sekali ya. Jadi takutnya gini, namanya juga bayi balita, jadi takutnya dia apa ya, rewel gitu, nangis terus, nangis nggak berhenti karena mungkin kepanasan. Tetapi kalau misalkan memang si ibu misalkan, aduh gimana ya kalau misalkan nunggu 5 tahun lagi, nunggu misalkan beberapa tahun kembali, misalkan baru bisa pakai ini anak balita minyak kayu putih, kelamaan jadi dia kasihan juga ngeliat anak yang masih balita ya, suruh pakai minyak kayu putih. Tapi sih silahkan aja ya, kalau memang si ibu sayang dan kasihan sama anaknya yang congean, misalkan balita umur 4 bulan apa 7 bulan ataupun misalkan 8 bulan pengen dimakan minyak kayu putih, silahkan ya, silahkan. Tapi jangan terlalu banyak-banyak, 1 tetes aja ya, sebaiknya dibersihkan dulu atau enggak, kalau tidak ditetesin ke kapas juga ya. Kenapa Bu RT juga menyarankan sekarang ke anak balita? Karena ada anak balita
yang umur 4 bulan, belum ada setahun amat. Umur 4 bulan, yang umur 7 bulan dia tidak konsultasi lagi dengan Bu RT. Dia main kasih-kasih aja karena saking ngeliat bayinya kesakitan congoyan gitu ya. Dia tetesin katanya tuh di telinganya. Dia bilang katanya, tapi alhamdulillah Bu RT sembuh. Tapi saya sarankan bang si ibu silahkan aja bagi balitanya yang pengen sembuh dari congoyan mau dipakein minyak kayu putih ya. Tapi setidaknya nih ke depannya, tapi kamu misalkan jangan nyalain sama Bu RT ya, karena Bu RT ini misalkan emang berdasarkan atas pengalaman komentar ya. Jadi anak balita yang 4 bulan dipakein minyak kayu putih, yang umur 7 bulan baru 7 bulan lah dipakai minyak kayu putih, dia dipakein tuh dia sembuh juga gitu. Jadi silahkan ya, jadi bagi si ibu yang memang benar-benar kasihan sama anak balitanya yang mau ditetesin pakai minyak putih, silahkan ya. Tapi jangan terlalu kebanyakan. Di sebaiknya kalau buat balita dibersihin dulu, kalau mau ditaruh ke kapas ya, apa ditaruh ke keton bak, jadi apa sih pelan-pelan, dengan cara pelan-pelan gitu ya. Itu sih berdasarkan pengalaman Bu RT juga, bukan Bu RT emang sebenarnya enggak nyarankan bagi anak balita di bawah umur 5 tahun, tapi itu ada para komentator gitu yang dia tidak konsultasi lagi dengan Bu RT. Tiba-tiba dia main kasih-kasih aja ke anak balita yang baru 4 bulan, 7 bulan dikasihin. Udah dikasihin baru dia ngomong ke Bu RT. Katanya sih, tapi alhamdulillah katanya itu anak balitanya sembuh dari congean ya. Jadi Bu RT nih membahas bagaimana caranya mengatasi congean, obat conge, sakit telinga dan telinga yang kemasukan air mudah kan. Jadi telinga yang kemasukan air tuh nggak usah dikorek-korek pakai cotton bud ya. Tapi telinga yang kemasukan air juga emang sangat membahayakan ya, menjadikan penyakit. Itulah sebabnya kenapa congean itu jadi conge akibat orang lagi mandi kemasukan air. Oh iya, saya lupa nih, bagi ibu-ibu yang punya balita, kalau sedang memandikan anaknya balita biar enggak terkena conge ya. Jadi sehabis mandi ibu-ibu jangan lupa tiap hari kalau habis dimandiin kuping kanan, kuping kiri sebaiknya habis mandi nih bagi anak balita ya, dikenyot ya Bu, kupingnya kanan dikenyot, yang kiri dikenyot kalau habis mandi biar dia nggak kemasukan air. Kita kan nggak tahu kemasukan air apa enggak tuh di dalam telinga bayinya. Tapi dengan begitu juga ya, dikenyotnya kalau bayi itu pelan-pelan, jangan terlalu keras-keras. Bu RT juga selalu begitu kok, kedua-duanya anak Bu RT. Makanya anak Bu RT juga mana nggak ada yang congan dari bayi, karena sehabis mandi kalau balita itu dikenyot kupingnya kanan kiri, jadi biar bersih dari air kemasukan ya ibu-ibu. Jadi sampai di sini aja Bu RT memberikan, ngasih tahu tip bagaimana caranya mengatasi telinga yang kemasukan air, telinga yang congean, dan cara mengatasinya dan cara mengobatinya. Jadi jangan lupa ya, bagi yang belum mampir ke channel Bu RT silahkan di subscribe channelnya, dan tidak lupa lagi ditekan tombol loncengnya agar bertemu kembali dengan video-video Bu RT yang baru akan dikasih tahu nanti pemberitahuannya. Dan jangan lupa di share ya ke teman-teman kalau bermanfaat. Kalau yang udah mampir ke channel Bu RT udah mensubscribe channelnya Bu RT, jangan mensubscribe lagi untuk yang kedua kalinya ya, diingatkan nih. Jadi sampai di sini aja Bu RT ngasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan video yang terbaru.